Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kasih Rahayu. Di sini saya bersama rekan saya, Roslina Sekarsari dan Tia Fitria dari kelas S1 Kimia. Kami akan mempresentasikan salah satu jurnal yang berjudul Peningkatan Kadar Zingiberend dengan Ekstraksi Cair-Cair oleh Dwi Handayani, Vita Paramita, dan Laila Faizah. Baik, saya akan mulai. Yang pertama itu mengenai abstrak. Minyak jahe merupakan salah satu komoditas ekspor minyak atsiri. Selama ini, minyak jahe yang dihasilkan produsen atsiri di Indonesia masih banyak yang belum memenuhi standar yang telah ditetapkan, sehingga harganya tidak dapat bersaing di pasaran internasional. Hal ini disebabkan kadar zingiberend yang rendah, yaitu lebih kecil dari 20%, dan kadar camphene serta impuritasnya yang tinggi. Pada hal ini, menurut ISO internasional 7355, putaran optik yang diharapkan itu minus 20 derajat sampai minus 45 Oh. Sedangkan minyak jahe yang diproduksi di Indonesia itu antara plus 60 sampai dengan plus 120 plus 6 sampai plus 12 sehingga perlu adanya upaya untuk meningkatkan kadar zingiberend atau menurunkan kadar camphene, yaitu dengan ekstraksi cair-cair. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kadar zingiberend dan faktor yang paling berpengaruh pada ekstraksi cair-cair. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Jahe atau Zingiber officinale merupakan salah satu tanaman penghasil minyak atsiri dari famili Zingiberaceae yang dikembangkan di Indonesia. Nah, sebagian besar ekspor jahe itu masih dalam bentuk bahan mentah atau rimpong jahe segar. Nah, atau setengah jadi, yaitu jahe asinan dan jahe kering. Nah, dari semua parameter mutu yang ditentukan, ternyata nilai putaran optik minyak sangat berbeda dengan standar yang berlaku, di mana besaran putaran optik yang dikehendaki itu bernilai negatif, sementara angka yang diperoleh dari ketiga contoh minyak jahe Indonesia itu bernilai positif. Nah, untuk komposisi zingiberend minyak jahe Indonesia itu relatif kecil dikarenakan pada proses destilasi konvensionalnya itu zingiberend mengalami degradasi termal. Zingiberend adalah senyawa yang paling utama dalam minyak jahe dan mempunyai putaran optik yang negatif menurut Ketoren tahun 1985. Sedangkan camphene itu senyawa terpen dari minyak jahe yang mempunyai putaran optik positif. Anonim tahun 2013. Kemudian permasalahan utama yang dihadapi industri minyak jahe di Indonesia itu adalah bahwa minyak jahe dari Indonesia tidak dapat memenuhi persyaratan atau karakteristik mutu yang ditentukan pada standar internasional seperti terlihat pada tabel berikut. Nah, bisa kita lihat di sini ada beberapa karakteristik yang diuji seperti berat jenis, indeks bias, putaran optik, kelarutan dalam etanol, bilangan asam dan bilangan ester. Kemudian di sini ada contoh jahe dari Jawa Tengah, Lampung, dan ada juga jahe yang kita dapat dari eksportir. Nah, bisa kita lihat pada destilasi terhadap ampas jahenya itu diperoleh kadar zingiberendnya itu 10,42, sehingga hal ini itu belum memenuhi standar atau kualitas ekspor. Nah, standar atau kualitas ekspor itu sebesar 20%. Nah, oleh karena itu kita itu perlu upaya untuk meningkatkan si kadar zingiberendnya yang ada di dalam minyak jahe. Nah, dengan pengambilan senyawa camphene dalam minyak jahe itu salah satunya itu dengan ekstraksi cair-cair. Nah, untuk memisahkan camphene yang ada di dalam minyak jahe
tadi dengan ekstraksi cair-cair. Nah, dengan metode ini yang menjadi permasalahan itu faktor apa yang paling berpengaruhnya nanti pada ekstraksi cair-cair yang kita lakukan. Terus berapa besar peningkatan kadar zingiberin yang diperoleh. Selanjutnya itu ada tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada minyak jahe. Menurut Koswara tahun 1995, komponen utama minyak jahe itu terdiri dari sesquiterpen, yaitu ada sesquiterpen hidrokarbon dan sesquiterpen alkohol. Untuk sesquiterpen hidrokarbon terdiri dari A-zingerben, B-zingerben, kurkumen, B-bisobolen, B-lemen, B-pornesen, D-solinen, B-sesquipelandren, dan sesquitugen. Kemudian untuk sesquiterpen alkohol itu sendiri terdiri dari zingiberol, cis-B-endesmol, dan trans-bendesmol. Kemudian nerediol, cis-B-sesqupelandrol, trans-B-sesqupelandrol, kisabinen, dan zingiberenol. Nah, kemudian ada juga monoterpen hidrokarbon pada minyak jahe yang terdiri dari dekompen, 4,3-karen, pesimen, kurkumen, delimanen, milsen, debohelandren, apinen, bepinen, dan sobinen. Lalu yang terakhir ada monoterpen teroksidasi yang terdiri dari deborneol, bamil asetat, 1,18 neol, sitrol, citronelyl asetat, geranol, dan linalol. Adapun yang kedua yaitu kamfen. Nah, kamfen ini salah satu senyawa yang ada di dalam minyak jahe. Nah, kamfen ini dia memiliki bobot molekul 136,23 dengan jumlah persentase atom C-nya itu 88,16% dan atom H-nya 11,84%. Terdapat pada banyak minyak atsiri terutama sebagai terpentin. Sangat mudah menguap pada udara terbuka. Menurut Merck Index tahun 1996. Di bawah juga ada gambar 1 menunjukkan rumus kimia sendiri dari kamfen. Baik, selanjutnya yaitu zingibiren. Zingibiren adalah senyawa paling utama dalam minyak jahe. Senyawa ini memiliki titik didih 34 derajat Celcius pada tekanan 14 mmHg dengan berat jenis pada 20 derajat Celcius adalah 0,8684. Selama penyimpanan, senyawa zingibiren akan mengalami resinifikasi. Nah, di bawah ini merupakan gambar rumus kimia zingibiren atau C15H24. Kemudian etanol. Etanol atau alkohol adalah nama suatu golongan senyawa organik yang mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Etanol dalam ilmu kimia disebut sebagai etil alkohol dengan rumus C2H5OH. Kemudian ekstraksi cair-cair. Ekstraksi cair-cair adalah proses pemisahan suatu komponen dari fasa cair ke fasa cair lainnya. Operasi ekstraksi cair-cair terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama yaitu kontak antara pelarut atau solvent dengan fasa cair yang mengandung zat terlarut atau diluen. Yang kedua yaitu pemisahan fasa yang tidak saling larut. Aplikasi ekstraksi cair-cair telah digunakan secara luas dalam industri kimia, yaitu seperti industri kimia organik dan industri kimia anorganik. Saat ini, penelitian menggunakan proses ekstraksi cair-cair ditujukan untuk mengambil senyawa atau zat-zat kimia baru atau menemukan pelarut baru yang memberikan hasil ekstraksi yang lebih baik. Nah, untuk mencapai proses ekstraksi yang baik, pelarut yang digunakan mempunyai sifat-sifat seperti
tidak toksik, tidak bersifat eksplosif, mempunyai interval titik didih yang sempit, daya melarutkan, juga mudah dan murah. Selanjutnya, faktor penting yang berpengaruh dalam peningkatan karakteristik hasil dalam ekstraksi cair-cair yaitu ada 3. Yang pertama, perbandingan pelarut umpan, yang kedua waktu ekstraksi, dan yang ketiga kecepatan pengadukan. Ekstraksi cair-cair ditentukan oleh distribusi Nernst atau hukum partisi yang menyatakan bahwa pada konsentrasi dan tekanan yang konstan, analit akan terdistribusi dalam proporsi yang selalu sama di antara dua pelarut yang saling tidak campur. Perbandingan konsentrasi pada keadaan setimbang di dalam dua fase disebut dengan koefisien distribusi atau koefisien partisi, atau jika disingkat yaitu KD. Selanjutnya, metodologi. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu untuk bahannya ada minyak jahe hasil destilasi ampas jahe, yang kedua itu ada alkohol 95%. Dan untuk alat yang digunakan, yang pertama itu ada magnetic stirrer, kemudian yang kedua distilasi recovery solvent, yang ketiga ada glassware, dan yang keempat ada gas kromatografi. Kemudian variabel penelitian. Untuk variabel tetap di mana jumlah minyak jahe sebanyak 15 ml dan kadar gingibiren sebanyak 10,42%. Variabel kendali yaitu suhu operasi menggunakan 50 derajat Celcius. Selanjutnya, variabel bebas. Yang pertama, untuk perbandingan pelarut umpan yaitu sebanyak 1:2 hingga 1:5. Waktu ekstraksi digunakan yaitu 10 menit hingga 30 menit dan dilakukan kecepatan pengadukan sebesar 60 rpm hingga 120 rpm. Untuk analisa datanya menggunakan eksperimental design 23. Nah, yang selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Untuk tabel yang pertama ada tabel yang menjelaskan tentang faktor level. Ada antara variabel level bawah dan juga level atas. Variabel yang pertama yaitu SF, level bawah 1:2 dan level atas 1:5. Kemudian waktu operasi, level bawah 10 menit dan level atas selama 30 menit. Kemudian ada juga kecepatan pengadukan, level bawah 60 rpm dan juga pada level atas 120 rpm. Kemudian hubungan variabel proses terhadap persen kadar Zinger-Beren yang dihasilkan. Ada berbagai macam variasi kadar Zinger-Beren, ada mulai dari 14,40% sampai yang tertinggi yaitu 18,60%. Untuk tabel yang selanjutnya yaitu ada dengan menggunakan algoritma Yates. Hasil efek interaksi adalah sebagai berikut seperti yang terlihat pada tabel. Ada banyak hasil yang berbeda-beda, bervariasi juga angkanya. Ada nilai efek dari A, B, C, A, B, AC, BC, dan ABC. Kemudian ada juga yang metode algoritma Yates. Di sini juga terdapat angka yang bervariasi antara 1, 2, 3, pembagi efek nilai dan juga persen probabilitas. Nah, berdasarkan tabel-tabel yang sudah ditampilkan tadi, maka didapat nilai probabilitas seperti yang tertera pada slide yang ini, yaitu pada tabel perhitungan persen probabilitas, dan di bawahnya juga ada kurva kalibrasi dan juga persamaan regresinya. Pada notasi efek AC, ABC, ABC, AB, C, B, dan juga B memiliki nilai efek yang berbeda-beda. Dimulai dari yang terkecil yaitu dari notasi efek C didapat nilai efek 0,6 dan sampai yang terbesar yaitu notasi efek B dengan nilai efek 2,59. Dari analisa eksperimental desain 23 menunjukkan bahwa faktor yang paling berpengaruh adalah perbandingan jumlah zat terlarut terhadap jumlah pelarut SF dan waktu ekstraksinya. Nah, kesimpulan yang didapat dari
presentasi berdasarkan jurnal dengan judul Peningkatan Kadar Zingeberen dalam Minyak Jahe dengan Ekstraksi Cair-Cair, yaitu yang pertama, ekstraksi cair-cair adalah proses pemisahan suatu komponen dari fasa cair ke fasa cair yang lainnya. Yang kedua, ekstraksi cair-cair dipengaruhi tiga faktor, yakni perbandingan pelarut umpan, kemudian waktu ekstraksi, dan juga kecepatan pengadukan. Dan kesimpulan yang ketiga yaitu faktor yang paling berpengaruh adalah rasio solvent dan waktu ekstraksi, di mana semakin banyak pelarutnya dan semakin lama waktu ekstraksi akan semakin banyak kamfen yang terekstrak sehingga semakin besar kadar zingeberennya. Sekian yang dapat tim kami sampaikan mengenai peningkatan kadar zingeberen dalam minyak jahe dengan ekstraksi cair-cair. Kurang lebihnya mohon maaf, saya mewakili kedua rekan saya yaitu Kasih Rahayu dan juga Tia Fitria pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.